Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Nama saya Novian Juan Sande, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Borneo Tarakan dengan NPM 2340604015 dan rekan saya Marsianus Ludo Ala dengan NPM 2340604031. Di sini kami akan membawakan metode iterasi pada solusi persamaan sistem lancar. Pada sistem persamaan lancar terdapat dua metode iterasi. Yang pertama adalah metode iterasi Jacobi dan yang kedua adalah metode iterasi Gauss-Seidel. Langsung saja pertama-tama kita akan masuki ke metode iterasi Jacobi. Apa itu metode Jacobi? Metode Jacobi adalah metode numerik yang digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linier dengan cara pendekatan bertahap atau iterasi. Oke, sebagai pendahuluan, metode ini ditemukan oleh matematikawan Jerman, yaitu Carl Gustav Jacob Jacobi. Dalam hal tertentu, metode ini lebih baik dibandingkan dengan metode langsung. Misal untuk matriks yang tersebar, yaitu matriks dengan banyak elemen nol. Dan juga, metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan tidak linear. Sebagai prosedur analisis, hitungan dimulai dengan nilai perkiraan sembarang untuk variabel yang dicari. Biasanya semua variabel itu kita ambil sama dengan 0. Misal X, Y, Z itu pada nilai awalnya kita akan menaruhnya 0. Kemudian nilai perkiraan awal tadi itu kita substitusikan ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan yang sudah dimodifikasi. Nah, maksudnya di sini kita akan nanti memodifikasi variabel-variabel atau persamaan-persamaan yang biasa ke bentuk yang baru. Kemudian, nilai variabel baru yang dapat disubstitusikan lagi ke ruas kanan dari sistem persamaan untuk mendapatkan nilai dari perkiraan yang baru. Nah, prosedur ini terus diulang sampai nilai setiap variabel pada iterasi ke n itu mendekati nilai pada iterasi ke n kurang 1. Oke, sebagai contoh, di sini ada 3 persamaan dengan 3 bilangan yang tak diketahui. Di persamaan pertama ada A11X1 plus A12X2 plus A13X3 sama dengan B1. Di persamaan kedua ada A21X1 plus A22X2 plus A23X3 sama dengan B2. Di persamaan ketiga ada A31X1 plus A32X2 plus A33X3 sama dengan B3. Nah, persamaan pertama dari sistem di atas dapat digunakan untuk menghitung X1 sebagai fungsi dari X2 dan X3. Demikian juga dengan persamaan kedua dan ketiga, itu bisa untuk menghitung X2 dan X3-nya, sehingga kita dapatkan di persamaan pertama tadi menjadi X1 sama dengan B1 min A12X2 min A13X3 per A11. Untuk persamaan yang kedua, kita bisa buat menjadi X2 sama dengan B2 min A21X1 min A23X3 per A22. Dan yang terakhir, ada persamaan ketiga, kita ubah menjadi X3 sama dengan B3 min A31X1 min A32X2 per A33. Nah, bentuk ini juga selain tadi 3 persamaan di atas, ada juga untuk bagian yang n. Seperti X1 pangkat n, itu kita sama dengan B1 min A12X2 pangkat n min 1 min A13X3 pangkat n kurang 1 per A13. Maaf, A11. Lalu ada X2 pangkat n, itu sama dengan B2 min A21 X1 pangkat n min 1 min A23 X3 pangkat n min 1 sama per A22. Dan yang terakhir X3 pangkat n itu sama dengan B3 min A31 X1 pangkat n min 1 min A32 X2 pangkat n kurang 1 per A33. Nah, iterasi hitungan berakhir setelah
X1 pangkat N itu mendekati nilai dari X1 pangkat N kurang 1 dan X2 pangkat N mendekati nilai X2 pangkat N kurang 1 dan terakhirnya X3 pangkat N itu mendekati nilai dari X3 pangkat N kurang 1. Nah, atau setelah dipenuhi kriteria berikut, yaitu nilai epsilon A yang sama dengan X1 pangkat N kurang X1 pangkat N kurang 1 per X1 pangkat N dikali 100%, nilainya kurang dari epsilon S. Nah, dengan epsilon S ini dia adalah ketelitian yang kita kehendaki. Oke, untuk lebih gampangnya di sini ada contoh soal 4x tambah y tambah z sama dengan 7, 2x tambah 5y tambah 2z sama dengan min 4, x tambah y tambah 6z sama dengan 6. Untuk epsilon S-nya atau nilai yang kita kehendaki adalah 0,0001. Nah, langkah pertama kita ubah bentuknya. Seperti yang dijelaskan tadi, oke, di persamaan pertama itu dia X sama dengan 1/4 dikali 7 min Y min Z. Kemudian untuk persamaan kedua, kita menggunakan variabel Y itu sama dengan 1/5 dikali min 4 dikurang 2X dikurang 2Z. Dan untuk yang terakhir itu ada Z sama dengan 1/6 dikali N kurang X kurang Y. Nah, setelah tadi kita mengubah bentuknya, kemudian kita tentukan nilai awalnya. Misal X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, dan Z0 sama dengan 0. Setelah itu kita mensubstitusikan nilai awal tadi ke dalam persamaan yang sudah kita modifikasi ke X1, Y1, dan Z1. Nah, di X1 kita bisa lihat X1 sama dengan 1/4 dikali 7 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 1,75. Lalu ada Y1 itu sama dengan 1/5 dikali min 4 dikurang 0 dikurang 0. Itu sama dengan min 0,8. Dan yang terakhir untuk Z1 itu sama dengan 1/6 dikali 6 dikurang 0 dikurang 0 yang menghasilkan 1. Maka kita dapatkan iterasi pertama X1 sama dengan 1,75, Y1 sama dengan min 0,8, dan Z1 sama dengan 1. Nah, hasil dari iterasi pertama kita akan mensubstitusikannya ke iterasi selanjutnya di persamaan yang sama. Akan menghasilkan seperti ini. Iterasi kedua X2 sama dengan 1,7, Y2 sama dengan min 0,9, dan Z2 sama dengan 0,8417, dan begitu seterusnya hingga kita dapatkan nanti nilai epsilon A lebih rendah dari nilai epsilon S-nya. Oke, selanjutnya itu kita akan berhenti di iterasi ke-17. Kenapa? Karena nilai epsilon A-nya itu sudah lebih rendah dari epsilon S. Saya akan tunjukkan di tabelnya. Nah, bisa kita lihat di sini pada tabel datanya ada iterasi dia sampai ke 17, ada variabel X, Y, Z, dan error max atau epsilon A-nya, dimana pada iterasi ke-17 kita bisa lihat di sini dia error max atau epsilon A-nya dia lebih kecil daripada nilai epsilon S yang 0,0001. Jadi iterasi dihentikan pada iterasi ke-17 dan hasil akhirnya adalah X mendekati 2, Y mendekati min 2, dan Z mendekati 1. Selanjutnya ada iterasi Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel adalah metode numerik iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara memperbaharui nilai variabel secara langsung menggunakan hasil terbaru dari perhitungan yang sebelumnya. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Jacobi yang lebih efisien dalam banyak kasus.
Sebagai pendahuluan, teknik iterasi jarang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang berukuran kecil, karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss itu lebih efisien daripada metode iteratif. Akan tetapi, untuk sistem persamaan linear berukuran besar dengan persentase elemen yang nol pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Nah, dengan metode Gauss-Seidel, sesatan pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas sesatan yang diperbolehkan. Di dalam metode iterasi Jacobi, nilai X1 yang dihitung dari persamaan pertama tidak digunakan untuk menghitung nilai X2 dengan persamaan kedua. Demikian juga nilai X2 tidak digunakan untuk mencari X3, sehingga nilai-nilai tersebut tidak dimanfaatkan. Sebenarnya, nilai-nilai baru tersebut lebih baik dari nilai-nilai lama. Di dalam metode Gauss-Seidel, nilai-nilai tersebut dimanfaatkan untuk menghitung variabel berikutnya. Oke, di sini ada X1 pangkat 1 itu sama dengan B1 kurang A12 X2 pangkat 0 kurang A13 X3 pangkat 0 per A11. Nah, nilai baru dari X1 pangkat 1 tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan kedua dari sistem yang termodifikasi. Maka X2 dari iterasi pertama atau pangkat 1 itu sama dengan B2 min A21 X1 iterasi pertama dikurang A23 X3 pangkat 0 atau sebelum iterasi per A22. Demikian juga ke dalam persamaan ketiga dari sistem termodifikasi itu disubstitusikan nilai baru dari X1 di iterasi pertama dan X2 di iterasi pertama, sehingga didapat X3 iterasi pertama sama dengan B3 dikurang A31 X1 iterasi 1 dikurang A32 X2 iterasi 1 per A33. Dengan cara seperti ini, nilai X1, X2, dan X3 akan diperoleh lebih cepat daripada metode Jacobi. Contoh analisis. Nah, di sini kita akan mencoba menyelesaikan sistem persamaan menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Di sini ada 3 persamaan, yaitu adalah 3x plus y min z sama dengan 5, 4x plus 7y min 3z sama dengan 20, 2x min 2y plus 5z sama dengan 10. Oke, seperti di metode Jacobi sebelumnya, kita akan mengubah atau memodifikasi persamaan itu ke persamaan yang baru menjadi seperti ini. Nah, karena tadi itu kita sesuaikan seperti ini berubah setelah dimodifikasi. Nah, kita akan mencoba estimasi awal Y sama dengan Z sama dengan 0 dan dihitung X iterasi. Nah, di sini X iterasi pertama itu akan menghasilkan 1,667. Nah, lalu kita lanjutkan menghitung Y iterasi dengan mensubstitusikan nilai dari hasil X iterasi, yang mana akan menghasilkan 1,90467. Dan kita akan melanjutkan menghitung Z iterasinya dengan mensubstitusikan nilai dari X iterasi dan Y iterasi, sama dengan 2,09524. Nilai dari X, Y, dan Z iterasi yang diperoleh ini belum sama dengan nilai asumsi awal, sehingga perlu dilakukan pengulangan atau iterasi berikutnya. Di sini kita akan melihat iterasi yang dilanjutkan. Dia setelah dilanjutkan akan menghasilkan 1,730616. Kemudian Y itu akan menghasilkan 2,7664. Z akan menghasilkan 2,4154. Kemudian hitungan ini akan dilanjutkan dengan prosedur yang sama sampai pada akhirnya diperoleh kesalahan yang relatif kecil dengan kita mensubstitusikan di yang sebelumnya menggunakan rumus yang ada di Jacobi tadi yang epsilon A, tapi kita menyesuaikannya di sini dengan variabelnya. Di sini epsilon x itu kita substitusikan ke dalamnya, hasil dari 1,904
73016 tadi, dan hasil dari iterasi pertamanya yang 1,667 akan menghasilkan di sini 3,67%. Sementara itu untuk epsilon Y menghasilkan 31,15% dan epsilon Z itu akan menghasilkan 13,22%. Ini masih terbilang sangat besar, maka kita akan mencoba melanjutkannya hingga lebih kecil. Untuk itu, coba perhatikan pada tabel berikut. Nah, di tabel pertama kita bisa melihat di sini iterasi dilakukan sampai dengan iterasi ke-10, di mana nilai dari epsilon X, Y, dan Z-nya itu sudah di bawah 0,00%, yang mana artinya ini nilainya sangatlah kecil. Sementara itu, di metode iterasi yang Jacobi, ini dia sampai di iterasi yang ke-15, baru mencapai di persentase 0,00. Maka bisa dilihat di sini bahwa metode Gauss-Seidel itu jauh lebih efisien dan juga lebih cepat dalam mencari hasil akhirnya. Sekian dari kami tentang metode iterasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi.